Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Selamat pagi Bu Put. Selamat pagi Pak. Iya, hari ini saya berencana untuk mengajak ngobrol dengan Bu Put. Apakah Bu Put bersedia? Ya saya bersedia Pak. Dan sebenarnya saya pengen punya teman cerita untuk memecahkan masalah saya ini Pak. Iya, terima kasih. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat ya Bu Put ya. Ya saya berharap begitu Pak. Begini, saya lihat akhir-akhir ini Bu Put itu kurang semangat untuk mengajar. Apa betul Bu? Iya Pak. Memang akhir-akhir ini saya masuk ke dalam kelas itu sepertinya kurang fokus dan kurang semangat. Iya, mungkin boleh saya tahu kenapa Bu Put itu kurang semangat belajar. Ini Pak, setiap saya masuk ke dalam kelas itu Pak, anak-anak itu kelihatannya itu seperti malas, kurang semangat dan tidak fokus selama saya mengajar di dalam kelas itu Pak. Ya. Terus kira-kira kenapa kok seperti itu? Ya mungkin anak-anak itu sudah males atau sudah bosan dengan cara pembelajaran saya di kelas Pak ya. Jadi anak-anak itu sepertinya kurang memperhatikan saya. Oh, gitu. Coba kalau boleh saya tahu ceritakan bagaimana proses belajar mengajar yang ada di kelasnya Bu Put. Seperti biasa Pak ya, yang pertama itu anak-anak berdoa. Yang kedua saya bercakap-cakap tentang tema saat itu juga. Dan yang ketiga saya menjelaskan penugasan yang mau dikasihkan ke anak-anak itu, dan anak-anak juga menyimaknya Pak dan juga mendengarkan. Setelah itu tugasnya tak suruh mengerjakan Pak. Menurut Bu Put, salahnya di mana kalau seperti itu? Anak-anak itu Pak, kalau saya menerangkan penugasannya itu, anak-anak itu yang menyimak, mendengarkan saya. Tapi setelah anak-anak itu mengerjakan, selesainya itu tidak tepat waktu Pak. Kadang-kadang pas waktu istirahat itu masih banyak yang belum selesai Pak. Setelah masuk pun ya tidak selesai Pak gitu. Gitu ya. Ya. Itu terjadi di semua kegiatan atau kegiatan tertentu saja? Tidak Pak, itu terjadi cuma di kegiatan tertentu saja. Misalnya saya ngasih tugas menulis dan berhitung, sepertinya anak-anak itu kurang semangat Pak ya. Tapi setelah saya ngasih tugas menggambar dan mewarnai, alhamdulillah anak-anak itu banyak yang antusias Pak. Iya. Kalau boleh saya simpulkan, sebenarnya pembelajaran yang sudah dilakukan guru itu tidak monoton kalau menurut saya. Sebenarnya menyenangkan. Ya. Terus masalahnya bagi Bu Put bagaimana? Kenapa? Masalahnya itu Pak, anak-anak itu kalau mengerjakan itu, yang pertama yaitu kurang tepat waktu, selesainya kurang tepat waktu. Dan yang kedua itu setelah saya lihat tugas yang dikasih itu, jawabannya itu kurang maksimal Pak gitu. Padahal sama saya sudah tak terangkan, sudah Pak ya. Iya. Terus kira-kira apa yang akan dilakukan Bu Put kalau sudah mengetahui anak kurang bersemangat belajar seperti itu? Rencananya saya akan mengubah cara saya masih pembelajaran di kelas. Kalau yang kemarin
saya kalau ngasih tugas itu kan, ayo anak-anak kerjakan yang ini, saya menjelaskan sudah Pak, ini gini. Nah, tapi sekarang saya mau mengubah cara mengajarnya saya yang memihak kepada anak gitu Pak. Ya, bagus itu Bu ya. Kira-kira ada lagi nggak? Tidak ada lagi. Tapi kapan itu saya pernah melihat Pak Her yang mengajar tentang cara mengatur pernapasan. Apakah itu termasuk pembelajaran yang dapat memberi semangat kepada anak? Oh iya, itu adalah bagian dari pembelajaran sosial emosional Bu. Itu pernapasan seperti itu. Dari bagian dari pembelajaran sosial emosional. Misalnya seperti saya, apakah saya boleh belajar seperti itu Pak? Ya, nanti kita atur lagi jadwalnya untuk ya kita atur jadwalnya untuk kegiatan pembelajaran sosial emosional itu. Iya Pak. Nah, terus kira-kira siapa yang bisa diajak Bu Puput untuk membantu agar pembelajaran yang dipandu itu bersemangat lagi? Saya akan mengajak Bu Kiki karena kan kebetulan Bu Kiki itu mengajarnya sama seperti saya di kelompok Bira. Ya, bagus sekali Bu. Sekarang begini, coba kita tarik kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini. Apa yang akan dilakukan Bu Puput terkait dengan hilangnya mood atau kurangnya semangat anak-anak untuk belajar tersebut? Yang pertama, saya akan memperbaiki diri saya sendiri Pak. Jadi saya itu mengajarnya harus lebih semangat. Jadi kalau gurunya semangat, otomatis kan muridnya juga semangat Pak. Ya. Terus yang kedua, cara mengajarnya saya akan merubah cara mengajarnya itu pembelajaran yang memihak kepada anak. Maksudnya itu nanti di kelas itu saya bentuk 3 kelompok. Nah jadi nanti tugasnya itu tak kasih 3, misalnya kelompok 1 senang mewarnai, kelompok 2 menghitung, kelompok 3 menulis. Jadi tapi nanti saya tawarkan dulu yang kelompok 1 mana yang senang, yang mana yang mau dikerjakan. Jadi biar anak-anak itu tidak bosan Pak. Terus dan yang satunya saya akan belajar sama Bu Kiki ya untuk pembelajaran saya ini, dan seperti punya Pak Her tadi yang sosial emosional untuk belajar bersama agar bisa meningkatkan semangatnya anak-anak gitu. Ya, semangat Puputnya berarti Bu Puput itu sudah tahu bagaimana caranya untuk membuat belajar anak-anak itu lebih menyenangkan dan lebih berpihak kepada murid. Semangat Puputnya, semoga dengan obrolan hari ini Bu Puput lebih bersemangat lagi, teman-teman bisa bersemangat lagi, dan lembaga ini lebih maju ke depannya. Semangat Bu Puput. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Herwanto dan Ibu Puput. Saya mengucapkan selamat atas kesuksesan panjenengan berdua yang telah melakukan proses coaching dengan baik. Semoga ini menjadi awal dari pembelajaran kita semua dalam rangka untuk mendukung tugas sehari-hari, terutama dalam pembelajaran guru penggerak. Nah, kami usai acara ini akan mengadakan refleksi untuk memberikan penguatan, untuk memberikan masukan dan seterusnya. Yang pertama, saya sampaikan bahwa proses tadi sudah berjalan dengan baik, konteksnya juga tepat, kontennya juga bagus, dan alurnya semua sudah ngena. Mulai dari tujuannya, identifikasinya, dan juga rencana aksinya, dan tanggung jawab serta komitmennya. Ada beberapa hal yang jika ingin Ibu atau Bapak Coach, Bapak Herwanto atau Ibu Koci atau Ibu Puput yang bisa tambahkan berdasarkan catatan saya di sini. Yang pertama tentang tujuan.
Penyampaian tujuan berdasarkan catatan saya tadi selama proses coaching dari awal sampai akhir, tujuan sudah cukup baik, sudah nampak. Akan lebih baik lagi jika dipertegas tujuan itu disertai dengan penyampaian indikator tercapaian tujuan yang ingin dicapai oleh coach. Jadi bagaimana caranya sekiranya coach atau coach bisa menampakkan tujuan selama kegiatan coach itu, sehingga proses selanjutnya bisa lebih terarah dan bisa mengena pada sasarannya. Nah, misalnya digali dengan satu pertanyaan kunci, misalnya kondisi psikologi siswa yang ideal seperti apa yang Ibu Puput harapkan sebagai bentuk kesiapan siswa mengikuti kegiatan proses belajar. Dengan begitu harapannya bisa menggali tujuan-tujuan dan disampaikan oleh coach yang ingin disampaikan serta indikator ketercapaian tujuan dari situasi masalah dan penyelesaiannya yang ingin disampaikan oleh Ibu coach atau Ibu Puput. Berikutnya tentang identifikasi masalah. Permasalahan sudah diidentifikasi dengan baik, bisa juga ditambahkan dengan identifikasi kekuatan atau potensi coach lebih detail, sehingga memicu coach untuk lebih semangat dan percaya diri dalam menguraikan alternatif solusi pemecahan. Terus yang terakhir atau yang nomor 3, rencana aksi. Rencana aksi, saya amati tadi coach atau Pak Her sudah memberi pertanyaan-pertanyaan rencana dengan baik, sehingga sudah menggambarkan penyelesaian masalah dengan jelas. Yang paling akhir tanggung jawabnya, saya amati melalui sampai terakhir tadi coach sudah menyampaikan bentuk tanggung jawab, bentuk komitmennya, rencana waktu dan rencana situasi yang diinginkan itu sudah terbaca. Nah, mungkin nanti kalau ada kesempatan lagi bisa dipertajam dan bisa diperluas